Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di Pusdai Jawa Barat ini rutin mengadakan kajian tentang Al-Quran dan Hadis setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 11. Materi hari ini akan dibawakan oleh Kiai Haji Fatur Rahman, Embasyari LCMM. Mari kita lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti dan tiada bosan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menurunkan kenikmatannya. Allah titipkan berbagai fasilitas yang Allah berikan secara gratis kepada kita untuk menunjang tugas kita atau tugas utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, sesungguhnya fasilitas tersebut telah kita pakai. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan saat kita sedang tidur, fasilitas tersebut tidak berhenti, tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberikan. Dalam keadaan kita sedang taat kepada Allah ataupun tidak, dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah ataupun tidak, dalam keadaan kita sedang dekat dengan Allah atau tidak, fasilitas tersebut tetap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Itu semata-mata karena rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tidak memandang bahwa oh, dia ahli ibadah, saya beri fasilitas lebih. Oh, dia ahli maksiat, saya putus deh fasilitasnya. Tidak, semuanya Allah berikan tanpa memandang statusnya seperti apa, sebagai apa, dalam kondisi seperti apa. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap terus berikan fasilitas tersebut. Dari mulai fasilitas Allah titipkan kepada kita kesehatan, usia, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki berfungsi dengan baik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara, hidung masih bisa mencium dengan normal, tangan, kaki bisa digerakkan. Ya, ini semuanya adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan itu tidak pernah Allah putus. Dan Allah tidak bosan untuk memberikannya. Maka atas dasar itu, hal yang sangat penting dan harus kita kedepankan adalah yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Lebih daripada itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita kenikmatan berupa iman, berupa taufik, hidayah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang sudah barang tentu dan pasti wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Minimal sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak alhamdulillah. Selalu mengucapkan ya Allah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tangan bisa bergerak dengan baik. Ini kalau tangan nggak bisa bergerak dengan baik, boro-boro bisa
ngulek sambel ini? Ya enggak? Coba kalau kejejeng kayak gini aja ketemu ngulek. Ya. Alhamdulillah tangan berat. Dan ini enggak bayar. Karena fasilitasnya langsung Allah berikan. Kecuali kalau sudah error datang ke dokter baru bayar. Tapi kan dari awal Allah berikan fasilitas tersebut normal, baik, dan itu gratis. Dan di dalam tubuh kita ada sekian ratus yang seperti ini yang bisa digerakkan. Dan itu adalah bernilai kenikmatan. Dan setiap kenikmatan memiliki hak. Dan itu adalah kewajiban kita, yaitu wajib kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Subhanallah, kalau kita bicara tentang kenikmatan Allah yang begitu banyak, kemudian kita menengok kepada diri kita, bagaimana kita melaksanakan tugas kita. Kadang-kadang ya Allah, kenikmatan gak pernah berhenti. Lah kita ibadah suka berhenti, suka malas, suka menunda, suka mengakhirkan, tidak lengkap, tidak sempurna, tidak melaksanakan sesuai syarat dan ketentuan. Lah itu status ibadah kita. Diakui atau tidak begitu? Saya kadang ya Allah, iya. Salah satu di antara yang selalu harus kita renungkan adalah terkadang yang menjadi korbannya adalah sholat. Sholat kadang jadi korban utama itu. Kenapa sholat buru-buru? Aduh, iya, saya masih ada tugas lain. Saya masih ada kepentingan lain. Aduh, saya hitungin sama itu, sama ibu itu. Mau arisan, mau berangkat bareng, sholatnya ngebut. Yang jadi korban sholat. Padahal yang seharusnya mendapatkan porsi paling banyak itu harusnya sholat. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya benar, jejak, lengkap, sempurna, sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, syarat dan rukunnya bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah sholatnya diterima. Maka jika sholatnya diterima, amalan yang lain akan ke bawah diterima. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu. Fa idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Tapi jika sholatnya berantakan, ya, selalu menjadi korban, maka jangan berharap amalan yang lain pun akan menjadi baik, karena tolak ukur utamanya adalah sholat. Maka ayo, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan sholat dengan baik, kita kuatkan pilarnya, kita bikin pondasinya lebih kokoh lagi, maka niscaya akan kuat pula agama kita. Tapi sebaliknya, jika sholat tersebut lemah, mudah runtuh, mudah tumbang, roboh, maka itu juga sebagai sebuah pertanda agama kita pun akan roboh. Ya, maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah. Karena hakikatnya bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah yang memberikan kemampuan. Jika kemampuan tersebut Allah cabut, maka niscaya tidak akan ada kemampuan yang kita miliki. Baik para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami yang berbahagia, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Setelah kita bersyukur bahwa Allah memanjangkan usia kita, ya usianya mungkin ada yang sudah sekian puluh tahun, ada yang sudah 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab yang kemudian setelah bulan Rajab itu ada namanya bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Gak kerasa. Saya baru tadi malam ngobrol sama istri, iya ya, kita mau Ramadan lagi.
kayaknya baru kemarin kita tegang, nggak kemana-mana di rumah. Ramadan teh full 1 bulan nggak keluar sama sekali, ya, karena lagi rame-ramenya COVID. Sebulan full nggak keluar rumah. Kalau keluar rumah sebentar, sedikit aja gitu, beberapa puluh meter, pulang, lepas baju, masuk kamar mandi, mandi dulu sebelum ketemu sama siapapun. Dan itu bulan Ramadan kemarin. Nah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi, 2 bulan lagi, nggak sampai 1,5 bulan lagi. Ya Allah, nggak kerasa ya, setahun lewat begitu saja, kayak seminggu, kayak sebulan. Apakah ini sebuah pertanda bahwa memang kiamat sudah dekat? Karena memang disebutkan bahwa salah satu di antara tanda kiamat adalah berjalannya waktu dengan begitu cepat. Sebetulnya waktunya ya segitu-gitu aja. 24 jam sehari ya segitu. Sebulan 29 hari atau 30 hari ya segitu. 1 jam 60 menit ya seperti itu. Sama 1 tahun 365 hari ya jam segitu. Hanya saja kemudian barangkali keberkahan waktu telah dicabut, sehingga kemudian kita melewati waktu lewat begitu saja tanpa diisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang seharusnya 1 jam kita bisa menghatamkan atau kita bisa membaca 2 juz. Dalam 1 jam bisa 2 juz dari Al-Quran. Kadang-kadang sehari nengok Quran aja kadang-kadang enggak. Ya, nengok doang, nengok enggak. Baru baca. Yang seharusnya dalam 10 menit kita bisa membaca istighfar 70 kali, kadang-kadang lewat begitu saja. Maka sebetulnya waktunya tetap seperti itu. Sebulan, setahun 365 hari. Sebulan 29 hari atau 30 hari. Seminggu 7 hari. Sehari 24 jam. 1 jam 60 menit tetap sama, tetapi barangkali keberkahan waktu telah dicabut, maka yang seharusnya waktu itu adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kemudian kita isi dengan beribadah kepada Allah, ternyata lewat begitu saja, sia-sia, sungguh terlalu. Jangan terlalu tegang, biasa aja, Bu. Baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami yang berbahagia. Bulan Rajab adalah salah satu di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita mungkin sudah hafal ya, Bu, kalau bulan umum itu ya, tahun Masehi itu dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang hafal bulan ini biasanya memang karena terbiasa setiap awal bulan nerima gaji, maka hafal Januari, oh ya awal bulan Januari, Februari awal bulan Februari, Maret, terus giliran akhir tahun bingung, aduh, cicilan sudah pada jatuh tempo. Baik. Nah, kalau bulan Hijriyah dimulai bulan apa, Bu? Oh, Muharram ya? Saya kira Syawal. Habis Muharram, Safar, Mulud, Rabiul Awal. Kalau saya dulu waktu di kampung memang Mulud, Syawal, Muharram, Safar, Mulud, Syawal, Mulud, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, akhir ya, Rejab. Lah, ini kan bahasanya orang kampung. Rejab, Syawal, Rawah. Iya, Rejab orang Jawa. Ya udah Rajab lah. Ntar ulangi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani,
Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Jadi Allah menciptakan jumlah bulan itu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang masuk dalam kategori hurum. Ya, hurum, bulan-bulan haram. Maksud haram di sini bukan haram kalau dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala, bukan. Maksudnya hurum itu, haram itu adalah terhormat. Seperti Al-Masjidul Haram, masjid haram ya. Maksudnya masjid yang terhormat. Atau misalkan setiap masjid punya hurum, maharim, maksudnya kehormatan. Punya kehormatan, punya tata tertib yang harus dilaksanakan, punya ketentuan-ketentuan yang tidak ada di tempat lain. Masjid, maksudnya gitu. Maka ketika Allah menyebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, maksudnya adalah bulan-bulan yang memiliki keistimewaan, ketentuan-ketentuan, kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada bulan yang lain. Nah, 4 bulan itu bulan apa saja? Ada yang tahu? 12 bulan, 4 itu Ashhurul Hurum, bulan haram. Itu ada 4. 4 itu tempatnya 1 dia sendiri, yang 3 gabung. Maksudnya berderet, berurutan yang 3. Yang 1 sendirian, yang 3 berurutan. Yang 1 sendirian jomblo itu adalah Rajab. Rajab ini sendiri. Karena apa? Karena bulan sebelum Rajab, yaitu Jumadil atau Jumadil Akhirah, itu bukan Ashhurul Hurum, bukan bulan haram. Rajab bulan haram. Roah haram enggak? Enggak. Ramadan haram enggak? Enggak. Syawal enggak. Baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Rajab sendirian, kemudian yang 3 gabung atau berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Baik, Rajab termasuk bulan haram yang memiliki keistimewaan. Kalau kita merujuk kepada zaman dahulu kala, sebelum Islam turun, artinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, ini bulan-bulan yang tadi kita sebutkan itu juga sudah dihormati oleh mereka, oleh orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah itu suka perang, ya, suka perang, dikit-dikit perang, kok dikit-dikit, ya, dikit-dikit perang antar kabilah biasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu ada satu perang yang berjalan sekitar 200 tahun, ya, 200 tahun. Dan sahabat-sahabat Rasul yang besar-besar, yang jago-jago, itu ternyata ketika zaman jahiliyah itu juga jago perang. Sahabat Umar itu jago perang. Sayyidina Hamzah itu jago perang. Zaman sebelum Nabi diutus sudah jago perang, sudah jagoan. Ya, Al-Miqdad Ibnul Aswad itu juga jago perang. Banyak lagi. Khalid bin Walid, ya, itu sebelum masuk Islam juga jago perang, ahli strategi, panglima perang itu. Ya. Nah, zaman jahiliyah itu mereka juga sudah menghormati bulan-bulan ini. Ketika mereka sedang rame-ramenya perang, kemudian mereka mengetahui bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan Rajab atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu mereka sepakat untuk gencatan senjata tanpa mereka mengatakan yuk kita berhenti dulu yuk, otomatis berhenti.
Jadi sisi baik dari orang jahiliyah, walaupun orang jahiliyah selalu dikonotasikan sebagai masyarakat yang seburuk-buruknya, itu sisi baiknya adalah bahwa mereka pun secara sisi naluri itu mereka juga ingin adanya ketenangan, kedamaian, ketentraman, hidup normal. Masa perang terus sih, ya, itu sisi baiknya. Nah, ternyata kebiasaan orang jahiliyah yang memaksimalkan bulan-bulan ini untuk hidup tenang, hidup normal, damai, membina hubungan baik, yang tadinya mungkin sebelum masuk bulan Muharram perang besar, permusuhan, tapi masuk bulan Muharram udah baikan lagi. Udah, kita udah masuk bulan Rajab ya, jangan berantem deh. Ya, itu mereka secara otomatis membina silaturahim, membina hubungan yang baik, berinteraksi dengan baik. Itu sisi lain atau sisi baik dari orang jahiliyah. Ya, tetap ada kebaikan-kebaikan. Tidak semuanya kemudian orang jahiliyah itu jelek semuanya. Ya, makanya ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda beliau adalah bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Artinya adalah sebetulnya akhlak sudah ada. Kebaikan-kebaikan sudah ada. Secara naluri, secara akal fikiran, ya, secara hati kecil mereka. Kebaikan sudah ada. Hanya saja kemudian mungkin karena ada faktor-faktor yang lain sehingga kemudian mereka dikategorikan jahiliyah, tertutuplah kebaikan tadi. Maka diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah diutus, kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga turunlah firman Allah yang tadi saya sebutkan. Apa tadi ayatnya? Ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Baik. Kemudian selanjutnya ya. Jadi ayatnya inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Selanjutnya pada bulan Rajab itu terjadi sebuah peristiwa besar, peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa apa, Bu? Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ya. Ada pendapat lain, tapi pendapat yang jumhur ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Baik. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa terlepas dari peristiwa sebelumnya, yaitu sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, maka genap menjadi 23 tahun. Nah, ketika beliau berdakwah di Mekah, dakwah beliau secara samar, diam-diam, belum berdakwah secara terang-terangan. Kenapa? Karena satu, kaum muslimin masih sedikit, belum punya power, pengikut masih sedikit, belum punya power. Di saat lain memang karena perintah Allah pada saat itu adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka masuklah masyarakat Mekah ke dalam Islam. Yang pertama kali masuk adalah kelompok-kelompok yang notabene tertindas,
kelas bawah. Mungkin masyarakat Mekah menganggapnya adalah masyarakat rendahan, para budak, kaum yang tertindas, masyarakat miskin. Itu pengikutnya Nabi SAW pada awal-awal dakwahnya. Begitulah Rasulullah SAW berdakwah tanpa lelah, terus mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah tanpa kenal lelah. Yang tidak lain tujuannya adalah mengajak kita semuanya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya setelah Rasulullah SAW berdakwah 10 atau 11 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menguji Nabi Muhammad SAW. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah memanggil dua orang yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun mencintai keduanya. Kedua orang tersebut adalah satu istri tercinta beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebagai salah satu orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali menyambut ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama istrinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Allah juga mencabut pamannya atau memanggil pamannya, yaitu Abu Thalib. Orang yang sangat membela, istilah kata menjadi bentengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka praktis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sementara ketika kedua orang ini hadir, ketika beliau sibuk dengan dakwah di luar dengan berbagai macam dinamikanya, ya entah dicaci, dimaki, diintimidasi, dibully gitu ya, berbagai macam. Tapi ketika sudah pulang bertemu dengan istrinya, berbagai macam beban tadi begitu saja mencair dan hilang. Maka jadilah beliau sosok yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena sudah berada di samping istrinya. Seberat apapun beban dakwahnya, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, bertemu dengan istrinya, maka saat itu semuanya mencair. Urusan luar biarlah di luar, jangan dibawa masuk ke dalam rumah. Karena ini adalah rumah hendaknya sakinah mawaddah warahmah, tempat ketenangan, tempat ketentraman, tempat rasa saling mencintai dan mengasihi. Itulah hendaknya rumah. Jangan sampai urusan dari luar, berantem di luar, ngamuknya dalam rumah. Kenapa kok pulang-pulang ngamuk? Habis di sana tuh nggak tahu diri orang. Ya biar urusan luar mah di luar saja. Jangan yang jadi imbasnya para istri di rumah. Harusnya ketika sudah masuk rumah, sakinah, mawaddah, rahmah, tenang, tentram, damai, saling mencintai, saling mengasihi. Ya, harusnya begitu. Dan itulah contoh yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Urusan luar, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, maka yang pertama kali beliau tampakkan adalah senyumnya. Saya sebenarnya sedang tersenyum, Bu, tapi kan ada masker nggak kelihatan, Bu. Mata aja ya. Ini saya sedang tersenyum nih, Bu. Iya. Andai ibu melihat senyum saya, hanya saja ketutupan masker. Tersepona. Pada tahun itu, setahun sebelum Rasulullah hijrah, istri tercinta beliau Siti Khadijah, yang mana istri inilah yang selalu diingat oleh beliau, bahkan ketika beliau sudah menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika beliau sudah memiliki istri yang lebih muda, yang lebih cantik, ya, tetap selalu muncul di lidahnya Rasul, ya Khadijah. Walaupun beliau sudah nikah dengan Siti Aisyah, beliau selalu ingat ketika beliau mendapatkan rizki, maka beliau sisihkan sebagian rizki tersebut. Kemudian beliau menyampaikan kepada pembantunya, tolong ini makanan ini berikan kepada si fulanah itu, si orang itu, perempuan itu, karena dia adalah temannya Khadijah. Maka di tahun itu
1 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, 2 orang yang sangat mencintai Nabi dan Nabi pun mencintai 2 orang tersebut, yaitu yang pertama yang meninggal adalah pamannya Abu Thalib, ya. Kemudian beberapa hari kemudian istrinya Siti Khadijah juga wafat. Maka praktis di rumah yang biasanya kalau sudah masuk rumah tenang karena ada istri. Nabi, ya seorang nabi, selalu dipandu oleh wahyu, tetapi secara kemanusiaan beliau pun ada sisi cinta, kasih sayang, mungkin ingin curhat, pengen didengarkan. Itulah yang terjadi ketika awal-awal Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, setelah wahyu yang kedua, setelah wahyu yang pertama, kemudian wahyu yang kedua, dan ketika wahyu yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang sebenarnya. Ra'aitu Jibril lahu 600 janah. Aku melihat Jibril dan Jibril memiliki 600 sayap dan satu sayap menutupi seluruh langit. Bisa dibayangkan gedenya ya. Satu sayap menutupi langit. Kali 600. Dan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam keadaan seperti itu, lalu beliau kemudian cepat-cepat pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, beliau gemetaran. Badannya, kalau diperiksa tensi mungkin naik tensinya kali ya. Panas badannya, demam. Sampai kemudian masuk dalam rumah dalam keadaan menggigil. Kemudian zammiluni. Beliau minta, ayo selimuti saya. Kata istri tercinta, ketika melihat Rasulullah seperti itu, bukan kemudian marah-marah, makanya juga dibilangi jangan keluar rumah, nanti kena angin. Enggak, justru masuk ya Rasulullah, kemudian diurus, kemudian diselimuti, kemudian beliau pun memberikan ketenangan. Tenang ya Rasulullah, engkau adalah sosok yang baik, engkau adalah sosok yang jujur, engkau tidak pernah melakukan kesalahan, engkau baik dengan tetangga, engkau selalu menjaga silaturahim. Tidak mungkin bahwa yang datang itu adalah berusaha untuk mencelakakanmu. Terus diberikan motivasi. Harusnya begitu. Papa sibuk di luar, oke. Papa urusan di luar banyak, boleh. Tapi kalau sudah masuk dalam rumah, urusan saya. Jadi istri yang itulah yang dilakukan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tahun itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamannya yang biasa menjadi backing ketika berdakwah di luar. Jadi kalau Rasulullah disiksa, disakiti, diintimidasi, dipersekusi, yang muncul pamannya Abu Thalib. Karena pamannya itu tokoh Quraisy. Enggak ada yang berani. Dua-duanya tahun itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita, tahun sedih. Karena apa? Karena 2 orang yang sangat mencintai Nabi dan Nabi mencintai keduanya, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian karena merasa di Mekah ini ketika masuk ke dalam rumah yang biasanya ketemu dengan istri, sekarang sudah tidak ada. Rasul punya inisiatif, saya mau ke Taif dulu deh. Di sana banyak keluarga. Barangkali nanti ketemu dengan keluarga di sana ada perasaan lebih tenang, lebih bahagia. Yang tadinya sedih karena ditinggal oleh istri dan pamannya, maka kemudian akan sedikit terhibur. Berangkatlah ke Taif. Yang terjadi apa Pak Bu? Sampai di Taif bukannya disambut dengan cara baik, dengan senyum mesra, dengan tawarnya, dengan kata-kata indah. Tidak, justru sebaliknya. Ternyata mereka sudah membuat satu penyambutan yang luar biasa. Apa penyambutannya? Para pemuda diperintahkan untuk berjejer di sepanjang jalan Rasulullah masuk ke dalam kota Taif. Anak-anak kecil sudah dibekali dengan kerikil-kerikil kecil. Ya, para ibu sudah dibekali dengan berbagai macam alat untuk melempar Rasulullah SAW. Maka masuklah Rasulullah SAW ke dalam kota Taif. Ketika sudah masuk dalam kota Taif, kemudian ada aba-aba, ada komando. Laksanakan. Maka para pemuda langsung menggerubuti Rasul. Ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang menempelin. Para ibu nggak mau kalah, lempar, yang bawa sendal lempar sendalnya, yang bawa gagang sapu pukul dengan gagang sapunya. Ini memang alat-alat yang biasa dipakai oleh ibu-ibu ini. Biasa lempar sendal. Anak-anak pun nggak mau kalah, lempar dengan batu-batu yang sudah disiapkan.
Sampai akhirnya Rasulullah SAW terjatuh, bangun lagi, terjatuh, bangun lagi. Kata Rasul, kalau begini terus di dalam kota Taif ya selesai saya. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan tertatih-tatih keluar dari kota Taif, dan keluarlah beliau dari kota Taif dalam keadaan sakit semuanya. Kemudian bersandarlah di satu pohon dalam keadaan seluruh badannya sakit. Disebutkan dalam sejarah bahwa gigi geraham Rasulullah SAW pecah sampai mengeluarkan darah. Hampir saja darah tersebut menetes di atas bumi, tapi datanglah malaikat kemudian mengambil darah tersebut. Dan malaikat mengatakan, andai darah ini sampai menetes di muka bumi, kemudian penjaga bumi marah atau bumi marah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah disakiti, maka bumi marah, niscaya bumi tidak mau lagi melaksanakan tugasnya, tidak akan tumbuh-tumbuhan, tidak akan memancarkan mata air, niscaya akan kering kerontang, niscaya akan gersang. Tapi kemudian diambil darah tersebut sehingga tidak sampai menetes di dalam keadaan seperti itu. Kemudian datanglah malaikat penjaga gunung. Seraya malaikat tadi mengatakan, ini masyarakat Taif sangat kurang ajar. Kemudian malaikat tadi berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, perintahkan kepada saya untuk mengangkat gunung yang sebelah sana. Kemudian aku angkat dan aku timpakan di atas kota Taif, niscaya akan aku lakukan. Apa jawaban Nabi? Jangan. Mungkin atau generasi yang sekarang mereka tidak beriman, tapi aku masih berharap mungkin anaknya akan beriman. Anaknya tidak beriman, mungkin cucunya tidak beriman, mungkin cicitnya, terus mungkin generasi-generasi setelahnya. Kemudian Rasul mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, karena sesungguhnya mereka melakukan hal tersebut tidak lain karena tidak mengetahui dengan apa yang aku bawa. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah, ya, dalam keadaan membawa beban pikiran. Karena apa? Karena misi beliau untuk berdakwah di Taif saat itu belum sukses. Kemudian beliau beristirahat di rumah Ummi Hani. Saat beliau sedang beristirahat, kemudian datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Ada yang mengatakan bahwa ada satu malaikat lagi yang nanti akan mengendari buraq, bukan Israfil. Kemudian sudah mulailah perjalanan Isra akan dilaksanakan. Dibangunkanlah Nabi, kemudian dibawahlah Nabi ke Masjidil Haram. Selanjutnya terjadilah proses syaqqus sadr. Apa syaqqus sadr? Belahnya di dadahnya dibelah. Kemudian dibersihkan berbagai macam wilayah yang dikhawatirkan akan menjadi akan menjadi tempat bercokolnya hawa nafsu ataupun setan. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah terbebas dari semua itu, tetapi di sini yang menjadi pelajaran penting adalah pelajaran bagi manusia, bagi kita sebagai umatnya, bahwa jika kita ingin melakukan sebuah perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus dibersihkan. Artinya hatinya harus bersih. Yang ada dalam hati kita harus hanya kecintaan kepada Allah, cahaya nur ilahi saja. Maka dengan begitu perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah akan sukses. Tapi sebaliknya, kalau ininya masih kotor, maka niscaya aktivitas yang akan kita lakukan dari anggota tubuh kita pun akan menjadi kotor. Itu pula lah yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam diri kalian ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kalian. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Tapi sebaliknya, jika segumpal daging tadi rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh kalian. Apa itu? Al-qalb. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita, yaitu hati kita. Ya, hati inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbernya banyak banget sih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi tentang takwa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hauna." Takwa itu di sini, kata Rasulullah. At-taqwa hauna, takwa itu di sini. Takwa bukan di sini, bukan di lidah. Hei, saya bertakwa loh. Buktinya saya ngomong takwa. Bukan, tapi takwa di sini. Maka saat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada umatnya Nabi Muhammad dengan cara bagaimana? Syaqqus sadr, yaitu membersihkan yang ada di wilayah sini. Tujuannya adalah apa? Ketika orang ingin melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini harus diperbaiki. Kalau sudah baik ininya, insya Allah keinginan kita mendekat diri kepada Allah akan bisa terlaksana. Ya, itu syaqqus sadr. Itu pelajarannya. Walaupun kemudian syaqqus sadr itu sendiri bagi Nabi adalah mukjizat. Bagaimana mungkin dibelah dadanya dalam keadaan masih hidup? Selanjutnya dilaksanakanlah perjalanan Isra. Isra secara bahasa adalah perjalanan di malam hari. Mau dari mana saja, kemana saja, dilakukan oleh siapa saja, untuk tujuan apa saja, maka bisa dikatakan Isra secara bahasa. Ibu dari Bandung ke Sumedang malam hari, saya mau Isro'ah ke Sumedang. Keren. Secara bahasa boleh aja. Tapi kan tidak bisa kemudian secara bahasa dipatenkan untuk diri kita. Karena apa? Karena sudah diambil kata tersebut menjadi istilah khusus dalam syariat. Apa itu? Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala buatkan satu surat yang namanya surat Al-Isra. Bagaimana dengan Mi'raj? Di dalam surat apa? Apakah dalam surat Al-Isra juga? No. Nohi. No. Nehi. Allah membicarakan Mi'raj bukan dalam surat Al-Isra, tetapi di surat An-Najm. Jadi Al-Isra itu hanya membicarakan Isra-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra secara bahasa atau Isra adalah definisinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, di suatu malam untuk satu tujuan, yaitu melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Mi'raj yang arti dasarnya adalah naik, aroja, yang aroja itu naik, ya, Bapak dari bawah naik ke atas lewati tangga. Aroja yang aroja bisa secara bahasa, karena makna aroja yang aroja itu naik. Di dalam Al-Quran Allah membicarakan Mi'raj bukan dalam surat Al-Isra, tapi Allah membicarakan tentang Mi'raj dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Terus kalau Isra, iya dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, jadi kalau ditanya di mana Allah menceritakan perjalanan Nabi yang bernama Isra, dalam surat Al-Isra. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mi'raj Nabi, dalam surat An-Najm. Baik, surat Al-Isra termasuk daripada surat Makkiyah. Wa hiya mi'atun wa ihda asyrata ayah. Jumlah ayatnya surat Al-Isra itu ada 111 ayat. 111 ayat.
Dan ini termasuk surat Makkiyah, artinya diturunkan di Makkah. Betul. Dan definisi Makkiyah Madaniyah itu variatif, ya, beberapa definisinya. Ada yang mengatakan bahwa Makkiyah Madaniyah itu disesuaikan dengan tempat. Artinya setiap ayat yang turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah, walaupun misalkan turunnya setelah hijrah. Ya. Kemudian Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Ya, walaupun misal itu turunnya adalah sebelum Nabi hijrah. Tapi kan nggak mungkin Nabi, ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Makkiyah itu adalah setiap ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun misalkan turunnya adalah di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah setiap ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Makkah. Itu definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nanti kalau ibu misalkan baca buka Quran kemudian ketemu hadhi surah Makkiyah, surat ini surat Makkah. Kalau ada yang bertanya, kok disebut dengan surat Makkiyah, maksudnya apa ya? Definisinya itu. Satu, definisi Makkiyah Madaniyah itu disesuaikan dengan tempat. Jadi setiap surat ya atau ayat yang diturunkan di Mekah berarti Makkiyah. Setiap ayat atau surat yang diturunkan di Madinah berarti Madaniyah. Sesuaikan dengan tempat. Ada lagi yang mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah itu disesuaikan dengan waktu. Tolak ukurnya adalah hijrah. Ya. Sehingga kemudian Makkiyah didefinisikan adalah setiap ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, maka disebut dengan Makkiyah. Sedangkan setiap ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Itu definisinya ya. Nanti kalau ibu ketemu suratul Isra Makkiyah, oh berarti surat ini surat yang diturunkan di Makkah atau diturunkan sebelum hijrah. Summiyat suratul Isra'i liftitahiha bimu'jizatil Isra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok disebut dengan surat Al-Isra? Ya, karena surat ini dimulai dengan ayat yang berbicara tentang Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah mukjizat. Kenapa bisa dikatakan mukjizat? Ya, bagaimana mungkin perjalanan yang begitu panjang ribuan kilo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada zaman itu perjalanan normal dari Masjidil Haram atau dari Mekah menuju ke Palestina itu membutuhkan waktu 40 hari, ya, 40 hari kalau perjalanan normal, atau sebulan bagi orang yang dia seorang joki handal naik kuda, kemudian kudanya kuda bagus dan dia melakukan perjalanan tidak berhenti. Istirahat sebentar, berangkat lagi istirahat sebentar, itu butuh 1 bulan. Lah itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya semalam, bahkan mungkin sebagian malam saja. Ya, bahkan lebih cepat dari itu. Bukti bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu sangat cepat adalah disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW kembali ke tempat tidur di mana beliau tadi awal berangkat Isra Mi'raj, itu ternyata kasurnya masih hangat. Ya, ibu coba duduk di kursi, kemudian bangun, keluar, balik lagi, kemudian pegang, oh kursi masih hangat, berarti kan sangat cepat perjalanan itu. Dan itulah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, dari Makkah Masjidil Haram ke Madinah, ke Palestina Masjidil Aqsa, balik lagi. Bahkan sampai Mi'raj itu balik lagi, dipegang masih hangat. Ya, masih hangat. Makanya karena begitu spektakulernya perjalanan yang secara akal adalah sangat mustahil, nggak mungkin. Bagaimana mungkin perjalanan sebulan bisa ditempuh dalam sekian waktu saja? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa ini dengan memulai firman-Nya dengan kata subhanak, maha suci Allah. Dan menurut ahli tafsir, kata maha suci jika disebutkan dalam satu ayat tidak lain bahwa yang akan disampaikan setelahnya adalah peristiwa-peristiwa besar, ya, adalah mukjizat-mukjizat
yang sangat mustahil jika dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian surat ini juga disebut dengan surat Bani Israil. Jadi Al-Isra itu punya dua nama. Satu Al-Isra, yang kedua Bani Israil. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra itu banyak juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israil. Wa qadaina ila Bani Israil, terus diceritakan bagaimana Bani Israil itu dua kali terusir dari daerahnya. Ya, karena apa? Ya begitu. Taat, kemudian ingkar lagi, bangkang lagi, dikasih sanksi, janji, ingkar lagi. Itulah Bani Israel. Baik. Selanjutnya, jangan banyak-banyak dibacanya, enggak bakal selesai nanti. Baik, subhana alladzi asra bi 'abdi. Tadi kita sudah jelaskan makna Isra secara bahasa, perjalanan di malam hari. Ya. Kalau secara bahasa, perjalanan malam hari dari mana saja ke mana saja, oleh siapa saja, untuk tujuan apa saja, boleh secara bahasa. Tapi secara istilah tidak bisa. Kita misalkan mengatakan, saya mau Isra, nggak bisa. Karena apa? Istilah Isra itu sudah terkhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Asra bi'abdihi, dengan hambanya. Nah, kata bi'abdihi yang kemudian kalau kita terjemahkan dengan hambanya, ini untuk menunjukkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina naik ke atas melewati langit pertama, 2, 3 sampai 7, bahkan masih terus lagi melewati langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti orang mimpi. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan mustahil Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu dilakukan dengan dirinya gitu. Itu pasti seperti perjalanan mimpi, kita katakan tidak. Kalau memang perjalanan mimpi, ya nggak usah diceritain itu. Ya, nggak usah juga kemudian dikatakan sebagai hal yang spektakuler. Setiap kita bisa bermimpi. Ya, kita pernah nggak mimpi dalam beberapa menit seakan-akan kita berangkat ke Mekah, kemudian haji, ya nggak? Ibadah haji, saya udah haji. Ya, dari mulai pakai ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, jumrah, Aqabah, kemudian selesai, kemudian tahallul, kemudian pulang, kemudian baru bangun. Mimpi. Padahal kalau kita mau melaksanakan kegiatan itu perjalanan ke sana aja naik pesawat 9 jam. Pulang lagi 9 jam. Belum lagi transitnya berapa menit, berapa jam. Kemudian tawaf itu butuh berapa menit, sa'i butuh berapa menit. Lah ini bisa dilaksanakan dalam beberapa saat. Tapi ketika selesai, bangun ternyata mimpi. Ya nggak heran. Apakah Isra seperti mimpi? Tidak. Justru karena Isra dan Mi'raj ini adalah hakiki, seperti orang terjaga seperti kita ini, maka kemudian itulah yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy ketika diberitahukan, mereka langsung ingkar dan mereka langsung mendustakan. Dan itu betul terjadi. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW selesai dari Isra dan Mi'raj, itu beliau pulang, kemudian beliau ceritakan kepada Ummi Hani. Kata Ummi Hani, jangan kamu ceritakan kepada umatmu, karena niscaya mereka pasti akan mendustakanmu. Kata Rasulullah, tidak, ini adalah perintah Allah, maka saya harus ceritakan. Pagi harinya betul dikumpulkanlah orang-orang kafir Quraisy. Dikumpulkan. Setelah kumpul, kemudian Nabi Muhammad memberikan muqaddimah sebelum menyampaikan informasi tentang Isra dan Mi'raj. Beliau menyampaikan Isra dan Mi'raj dengan membukanya dengan muqaddimah. Beliau sampaikan, wahai
masyarakat Quraisy, masyarakat Makkah, jika saya mau menyampaikan sebuah informasi bahwa di belakang bukit ini ada kafilah, dan di kafilah tersebut jumlah untanya sekian, jumlah penunggang kudanya sekian, kemudian barang-barang yang dibawanya adalah ini, kemudian ada di antara onta tersebut ada yang patah kakinya, kira-kira kalian percaya nggak informasi dari saya? Dan ternyata masyarakat Quraisy serempak menjawab, ya kami percaya. Kami percaya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu memiliki satu julukan, yaitu Al-Amin, sosok yang jujur, yang terpercaya, tidak pernah berbohong. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj, beliau buka dulu dengan seperti itu. Dan mereka menjawab dengan serempak, ya kami percaya, karena kami tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar engkau berbohong. Kemudian baru beliau menyampaikan, kalau saya ingin menyampaikan informasi bahwa tadi malam saya baru melaksanakan sebuah perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, dalam beberapa saat kemudian tadi malam saya sudah bisa kembali lagi, kalian percaya tidak? Dan ternyata mereka pun sepakat, tidak. Bahkan disebutkan yang tadi sebagian di antara kaum muslimin yang tadinya beriman, ketika mendengar informasi atau berita dari Nabi tentang Isra Mi'raj, ada sebagian di antara mereka yang murtad. Karena apa? Mustahil. Justru karena mustahil inilah maka kemudian ini dikatakan sebagai mukjizat. Kalau hanya biasa-biasa saja setiap orang mampu melaksanakan, misalkan, ya sudah aja selesai, nggak usah dibilang mukjizat. Ada satu orang yang apa ya, musuh Allah dan Rasulnya. Siapakah dia? Yaitu Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendengar bahwa Nabi Muhammad menyampaikan informasi tentang Isra dan Mi'raj, kemudian dia beringsut mundur dari dari barisan. Kemudian dia keliling mencari seseorang. Siapa yang dicari? Yang dicari adalah sahabat Abu Bakar. Cari-cari nggak ketemu. Rupanya sahabat Abu Bakar lagi di tempat lain. Dicarilah, ketemu. Kemudian Abu Jahal bilang, Bakar, ente tahu nggak? Tahu nggak ente? Kenapa? Kalau perjalanan dari Mekah ke Palestina berapa lama? Sahabat Abu Bakar menjawab, ya kalau perjalanan normal 40 hari, kalau perjalanan cepat ya bisa sebulan. Oh gitu ya. Jadi sebulan ya, butuh waktu sebulan ya? Iya. Ini ente tahu nggak? Teman ente yang Nabi itu, dia bilang tadi malam katanya baru dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina pun balik lagi. Mustahil ya? Mungkin sedang mempengaruhi. Mustahil ya? Kata sahabat Abu Bakar kepada Abu Jahal, benar Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu. Iya, itu lagi ngumpul tuh, lihat. Oh gitu. Ya sudah, saya percaya, kata sahabat Abu Bakar. Bahkan jika Nabi Muhammad menyampaikan lebih daripada itu, saya pun iman dan percaya. Dengan pernyataannya inilah kemudian sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Dua cara yang berbeda dalam melihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Abu Jahal melihat peristiwa Isra dan Mi'raj dengan akalnya, sedangkan yang kedua, sahabat Abu Bakar yang melihat peristiwa Isra dan Mi'raj dengan imannya. Kalau secara akal kita katakan mustahil. Tapi ketika yang bicara adalah iman, dan iman itu adalah melewati lintas dimensi, lintas waktu dan tempat. Ya, kalau yang bicara adalah iman, maka yang ada di hadapannya ini adalah sesuatu yang yang tidak bermakna, dalam artian adalah bukan menjadi batasan-batasan untuk kemudian menjadi penghalang seorang untuk lebih kuat lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis orang akan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Sedangkan Abu Jahal
Sedangkan Abu Jahal, karena dia melihatnya dengan akalnya dan akal mengatakan mustahil, maka secara otomatis dia menolak itu dan mengatakan mustahil. Sampai ada, karena saking penasarannya benar nggak Nabi Muhammad itu sudah berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ada yang bertanya, oke, kalau ente tadi malam pernah jalan-jalan ke Palestina, Masjidil Aqsa, pengen tahu teh cerita bagaimana bentuknya Pusdai misalkan, pintunya berapa, ngadepnya kemana, catnya apa, bentuk bangunannya seperti apa, jendelanya berapa. Nabi Muhammad menjawab, pintunya sekian, jendelanya sekian, bentuk bangunannya seperti ini. Kemudian seakan-akan digambar depannya. Ya, kembali itu adalah mukjizat. Nah, setelah Rasulullah SAW menjawab tentang mereka, apa jawab mereka? Bukannya mereka percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Justru sebaliknya mereka apa? Mengatakan, ini masih sihir ini. Itulah ketika Allah belum titipkan iman, maka mukjizat yang begitu jelas berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW Al-Amin, sosok yang sangat jujur, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berbohong. Jika iman belum dititipkan oleh Allah, jika hidayah belum bersandar di hatinya, mukjizat yang begitu terang benderang pun apa? Tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Kurang apa melihat bagaimana Rasul menampilkan mukjizatnya, bahwa Rasulullah sosok yang dipercaya, Rasulullah adalah sosok yang jujur, tidak pernah berbohong, Al-Amin. Tapi kalau Allah belum titipkan hidayah kepada Abu Lahab, yang notabene adalah pamannya, maka dia pun mati dalam keadaan kafir musyrik. Tapi orang yang hidupnya sekian ratus tahun setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kayak zamannya kita ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan iman kepada orang tersebut, walaupun tidak pernah melihat Nabi langsung, tidak melihat Rasulullah menampilkan mukjizatnya langsung, tapi mendengarkan, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, kemudian Allah titipkan iman, maka kita pun beriman kepada Rasulullah SAW, yang notabene adalah kita memiliki jarak yang begitu panjang, 15 abad jarak kita dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah atas nikmatnya iman. Karena tidak semua orang bisa dititipi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'abdihi, dengan ini mempertegas bahwa perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah tidak seperti perjalanan mimpi, tapi nyata bahwa Rasulullah SAW melaksanakannya dengan rohnya dan jasadnya. Kalau memang perjalanan mimpi, enggak usah dikatakan mukjizat, kita juga bisa, ya. Ada orang dalam mimpinya bisa terbang, tiba-tiba kemudian bisa naik ke atas angkasa, melihat bumi, ya. Kemudian setelah dalam mimpinya dia terbang, tiba-tiba sayapnya mungkin lemes, akhirnya jatuh, pas jatuh plek, langsung dia bangun. Ternyata mimpi. Alhamdulillah, jatuh dari ranjang, debuk. Baik, para rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah syaqqus sadr, maka kemudian perjalanan dilaksanakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singkat cerita, sampai di Masjidil Aqsa, ternyata di situ Rasulullah SAW sudah ditunggu oleh para nabi. Yang ternyata para nabi sudah siap dalam keadaan sudah siap berbaris, ya, bersaf-saf begitu. Kemudian Rasulullah datang, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menjadi imamnya para nabi. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Singkat cerita, setelah beliau sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi dan para rasul, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk naik menuju ke satu tempat yang tidak pernah disentuh oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah SAW. Naik ke langit, lewati pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga, pintu langit keempat, 5, 6, 7, enggak ada 8, 7 saja. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Dalam perjalanannya beliau bertemu dengan para nabi, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Idris, di langit-langit tersebut. Kemudian sampailah di Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha itu artinya adalah batas maksimal naiknya naiknya apapun dari bawah, maka mentoknya di Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril yang mentoknya di situ. Diceritakan ketika Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril melewati Sidratul Muntaha, dalam satu batasan tertentu malaikat Jibril menghentikan langkahnya. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa berhenti?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, batas yang dibolehkan oleh saya naik hanya sampai di sini. Tidak boleh melewati batas ini. Jika saya memberanikan diri melewati batas ini, walaupun hanya sejengkal, niscaya aku akan terbakar. Sedangkan engkau ya Rasulullah terus lanjutkan perjalanan." Maka Rasul melewati Sidratul Muntaha sendirian sampai di suatu tempat yang tidak pernah disentuh oleh makhluk manapun kecuali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj. Mi'raj adalah dari Palestina naik ke atas sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Pertanyaannya adalah tujuan Nabi apa sih? Tujuannya adalah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah menyimpulkan, oh kalau Nabi naik ke langit sampai 7 sampai Sidratul Muntaha berarti Allah ada di sana ya. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu mau ketemu Allah, Allahnya berada di langit ya. Nah, ini kesimpulan yang salah. Yang harus difahami yang pertama adalah bahwa Allah itu Al-Khaliq. Allah itu pencipta. Setiap yang selain Allah berarti makhluk. Dan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Karena berbeda dengan ciptaannya, sedangkan yang lainnya ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ruang, waktu, tempat, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang pencipta enggak butuh kepada tempat, maka sang pencipta enggak butuh kepada waktu. Karena yang menciptakan waktu, yang menciptakan tempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya lah kemudian kenapa kok Rasulullah harus sampai ke tempat itu? Jawabannya adalah tidak lain itu karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah yang begitu cinta kepada nabinya dan Rasulullah sebagai sosok yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang paling agung di hadapan Allah, ketika Allah ingin bertemu dengan hambanya, dengan makhluknya yang begitu Allah cintai, maka Allah pun mencarikan satu tempat yang sangat pas dan cocok dengan status beliau sebagai hamba Allah yang paling dicintai. Logikanya begini, kalau bapak sama ibu dengan saya mau ketemu, kira-kira ibu ngajak saya ketemu di mana? Dengan status saya ya, mohon maaf, barangkali orang menganggap saya sebagai ustadz, barangkali. Kira-kira ibu ngajak ketemunya di mana? Ustadz, pengen ketemu di Hanuyu, di pinggir jalan. Pantas gak? Enggak pantas kan? Karena apa? Status saya sebagai ustadz, ya. Nggak mungkin ketemunya Ustadz sekali-kali ketemu di kafe yuk, misalkan. Ayam geprek cocok, mau. Kapan nih traktir? Traktir kapan? Siap. Berarti akan mencarikan tempat yang pas, yang cocok dengan status. Ketika presiden kita misalkan akan berkunjung ke negara lain, kira-kira diterimanya di mana? Presiden Amerika berkunjung ke Indonesia diterima di bawah lampu merah, pantas nggak? Nggak pantas. Karena apa? Masa presiden diterimanya di pojok jalan? Nggak cocok. Maka diterima di mana? Di istana negara. Kenapa harus di istana? Ya karena status dia presiden, maka untuk menyambutnya pun yang pantas di istana. Lah ini sosok makhluk yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling Allah cintai. Sosok makhluk yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang bersaksi tentang keimanan kepada Allah, maka tidak sempurna kalau tidak dibarengi
imanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tidak cukup, maka dia harus menyempurnakan syahadatnya dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah ini Allah memanggil, ayo ya Muhammad sini. Di bumi, mungkin bahasa kitanya, mungkin kamu dalam keadaan pusing. Istri meninggal, paman juga meninggal, sedangkan orang-orang kafir Quraisy begitu intens untuk menghalangi dakwah beliau. Sini, aku panggil, yuk sini. Maka dipanggil kemana? Dipanggil dia di suatu tempat yang sesuai dan cocok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang menanya kenapa harus ke atas? Iya. Kenapa harus di tempat itu? Iya. Karena itu kembali kepada status Nabi sebagai hamba Allah yang paling mulia. Maka karena beliau sosok yang paling mulia, maka dicarikan tempat yang paling mulia pula. Karena derajat Nabi ini tidak ada yang menyentuh oleh siapapun, bahkan oleh pimpinan malaikat pun derajatnya tidak sampai seperti derajat Nabi. Maka dicarikan tempat yang tidak pernah disentuh oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad. Kalau begitu Allah di atas? Enggak. Tempat itu untuk Nabi. Ya, tempat itu untuk Nabi, bukan tempatnya Allah. Nah itu ya. Jadi paham ya. Jadi kenapa kok harus ke atas? Iya, karena itu menyesuaikan dengan status Nabi sebagai hamba Allah yang paling mulia. Isra di Mi'raj kemana? Iya, Mi'raj mah ke atas. Kenapa harus ke atas? Allah di atas dong? Enggak. Karena apa? Atas, bawah, kanan, kiri, kecil, besar, panjang, pendek, ciptaan Allah semua. Dan Allah tidak butuh ini. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, karena Allah yang menciptakan semuanya. Nah terus kenapa Nabi Muhammad harus ke atas? Iya, karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling mulia, maka Allah carikan tempat yang paling mulia pula. Maka tempat itu adalah tempat untuk Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah Subhanahu. Nah, paham ya? Jadi di sini harus bisa membedakan antara dua makom. Yang pertama makomul khaliq, makomnya pencipta. Yang kedua makomnya makhluk. Kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan antara makomul khaliq dan makomul makhluk, mencampur adukan, ya, sehingga secara kewenangan, hak dan kewajiban kadang-kadang tercampur. Itu nggak benar, ya. Tapi harus dibedakan makomul khaliq, makomul makhluk. Dan makhluk sehebat apapun tetap makhluk. Nabi Muhammad setinggi apapun derajatnya tetap makhluk. Bukan ibnullah, bukan anaknya Allah, bukan juga Tuhan, tapi tetap Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan khaliq hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itulah yang harus kita faham. Kemudian sampailah di satu tempat yang tidak pernah disentuh oleh makhluk manapun kecuali Nabi Muhammad. Kemudian disitulah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut, beliau enggak bisa berbicara. Ya, karena begitu indahnya, begitu luar biasanya, tidak bisa disifati dengan sifat bahasa makhluk. Karena saking luar biasanya, sampai Nabi lupa mengucapkan salam. Akhirnya kemudian Allah mewahyukan ucapan salam kepada Nabi Muhammad, maka kemudian beliau pun mampu untuk mengucapkan salam. Dan salamnya adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Jadi tahiyat itu adalah tahiyatnya Nabi kepada Allah. Ini sangat luar biasa, Pak, Bu. Ya makanya betul sholat itu ada yang pertama kali dihisab oleh Allah karena apa? Karena salah satu diantaranya ada tahiyat di situ, dialognya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jangan sampai baca tahiyatnya kayak tetangga saya. Ketika sholat kebetulan sambil ngempet-ngentut, ketika sampai tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, panjang tut, ini batal sholatnya. Ya, tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyib, jangan tut nanti batal. Ya, itu dialog. Kemudian Rasul menjawab assalamualaikum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasul menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad,
Berupa apa? Sholat sebanyak 50 waktu. Nggak bisa dibayangkan kalau sholatnya 50 waktu, maka kapan ibu akan berangkat ke dapur? Maka kapan bapak akan berangkat ke sawah kalau sholatnya 50 waktu? Baru juga manasin motor, mana agak susah lagi mesinnya ini. Allahu Akbar, udah nyala. Udah nyala. Manasin motor, baru sebutannya motor. Allahu Akbar, sholat lagi 50 waktu. Jadi kalau 24 jam dibagi 50 kira-kira per berapa menit? Enggak sampai setengah jam. Tapi pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak nolak, enggak keberatan, rimo. Nggih ya Allah, saya terima, saya bawa oleh-oleh ini. Maka kemudian beliau turun sampai Sidratul Muntaha, kepada ketemu dengan malaikat Jibril, turun lagi ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian sampai di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Ketika berada di langit ke-6 ini ada dialog antara Rasulullah dan Nabi Musa. Ya Muhammad, dibawain oleh-oleh apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad, iya, dibawain oleh-oleh perintah sholat selama 50 waktu. Kata Nabi Musa, 50 waktu? Beneran 50 waktu? Iya, 50 waktu. Saya pernah nyoba, enggak mampu. Notabene umat saya lebih kuat, lebih gagah, ya, enggak seperti saya. Umatnya Nabi Musa gagah. Mungkin tenaga lebih kuat. Pernah nyoba, enggak kuat. Balik, minta keringanan. Nurut Rasulullah. Andai Rasulullah, enggak, sudah cukup lah, enggak apa-apa, saya turun aja, saya mau sampaikan pada umat ke 50 waktu. Kira-kira bagaimana? Akhirnya Rasulullah balik kepada Allah, ya Allah, bermunajat lagi, mohon dikurangi, mohon didiskon. Ya udah dikurangi 10. Jadi 40. Ketemu Nabi Musa, berapa? Udah dikurangi 10, alhamdulillah lumayan lah. Jadi berapa? 40. Masih gede, balik lagi. Mungkin kayak gitu kali ya. Ketemu dengan Allah lagi, ya Allah, mohon dikurangi sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Dan Allah berfirman, 5 waktu itu sama dengan 50 waktu nilainya. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, udah dikurangi lagi. Sudah, alhamdulillah sekarang sudah jadi 5 waktu. Kata Nabi Musa, masih berat, balik. Masih berat 5 waktu. Andai Rasulullah balik lagi, mungkin tinggal 3 waktu. Ya Allah, subhanallah. Itulah yang difikirkan oleh Rasul, bukan beliau, bukan Rasulullah sendiri, tapi beliau tahu umatnya ini. Tahulah kita seperti apa. 5 waktu aja kadang bolong-bolong. Ya gak? Tapi karena Rasulullah memperhatikan umatnya dan sangat sayang kepada umatnya, ketika melihat, oh iya ya 40 waktu itu berat, oh iya 10 waktu itu berat, akhirnya beliau pun rela balik lagi. Sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Dan ketika disuruh balik lagi oleh Nabi Musa, kata Rasulullah, udahlah, aku udah malu. Kalau Rasulullah balik lagi, tinggal 3 waktu. Kata Nabi Musa, 3 waktu, masih berat, balik lagi. tinggal 2 waktu, habis. La ilaha illallah, guyonannya ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, dan ketika kembali ke tempat di mana beliau berangkat untuk Isra dan Mi'raj, ternyata ranjang di mana beliau tadi tidur itu ternyata masih hangat. Artinya perjalanannya begitu cepat, begitu cepatnya, begitu singkat. Tetapi ketika itu mukjizat adalah bukan suatu hal yang mustahil. Ketika itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq. Sekali lagi ingat, maqamul Khaliq. Dan Allah itu maha kuasa untuk melakukan apapun yang Allah inginkan, tanpa harus dipertanyakan kenapa kau begitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya dengan perbuatannya. Ya, kenapa kau menurunkan perintah sholat 5 waktu? Itu kan memberatkan, misalkan. Enggak, Allah maha kuasa. Wa hum yus'alun, tapi sebaliknya kita nanti akan ditanya, hei sholat kamu bagaimana? Hei bagaimana kamu silaturahimnya? Bagaimana kewajibanmu terhadap keluargamu? Tanya semua.
Allah? Enggak ditanya. Yang akan ditanya adalah kita semua. Maka yuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala laksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Apapun nanti yang akan didapatkan, apapun nanti yang akan diberikan Allah kepada kita. Kewajiban kita adalah laksanakan perintah Allah. Bahwa nanti apapun yang Allah akan berikan kepada kita bukan urusan Allah, karena urusan Allah adalah urusan kita adalah beribadah kepada Allah. Sedangkan urusan memberikan balasan adalah urusan Allah, dan Allah Maha Kuasa. Ada satu cerita nih sebagai penutup. Ceritanya begini. Ada seorang guru dengan murid. Guru dan murid ini dua-duanya ahli ibadah, ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai akhirnya khususnya sang murid beribadah sampai kemudian Allah berikan keistimewaan berupa apa? Dibukanya hijab. Sehingga tidak ada hal yang tertutup. Sang murid bisa melihat bagaimana hati seseorang, bagaimana pikiran seseorang. Orang yang melakukan apa di luar sana bisa langsung dia tampakkan. Namanya mukasyaf, dibukanya hijab. Sampai akhirnya dia pun mampu untuk bisa melihat bagaimana status gurunya dan bagaimana tempatnya nanti di akhirat. Ternyata Allah bukakan hijab, dibuka, ternyata status gurunya adalah kurang baik, dan pada saatnya nanti dia akan ditempatkan di neraka. Itu. Akhirnya apa? Ketika sang murid melihat status gurunya seperti itu, nah mulailah dia mengurangi belajarnya, mundur, sampai akhirnya dia nggak pernah hadir lagi majelisnya gurunya. Sampai beberapa waktu dia nggak hadir dan gurunya kehilangan. Mana si fulan? Mana ini? Kok nggak ada? Akhirnya gurunya mencari-cari sampai akhirnya kemudian gurunya datang ke rumahnya. Ketika datang ke rumahnya, kemudian murid mengatakan, "Wahai guruku, saya..." Baru dia mengatakan saya, ternyata gurunya langsung menjawab, "Ya, saya tahu apa yang adalah pikiran kamu. Bahwa kamu melihat tempat akhir saya nanti di akhirat di neraka, saya telah tahu. Itu selama 40 tahun saya sudah tahu. Tapi itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Urusan saya adalah melaksanakan tugas. Tugas saya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya harus benar, puasanya benar, qiyamul lailnya, silaturahimnya, terus kerjakan semuanya. Karena itu adalah tugas kita. Bahwa kemudian nanti Allah berikan kepada kita apa? Bukan urusan kita, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun saya sudah tahu, tetapi saya abaikan. Karena itu bukan urusan saya. Kewajiban saya adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka terus saya lakukan. Oh gitu ya guru? Iya. Sudah. Kamu nanti hadir lagi di majelis saya. Akhirnya betul, selanjutnya hari berikutnya sang murid akhirnya hadir lagi di majelisnya gurunya. Terus hadir sampai akhirnya kemudian sang murid ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana status gurunya. Ternyata selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengganti tempatnya, yang tadinya di neraka akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya adalah laksanakan kewajiban. Jangan banyak menuntut. Kewajiban kita kepada Allah apa? Beribadah kepada Allah. Jangan banyak, ya Allah, saya sudah salat duha. Mana tuh kiriman rezeki? Iya sih, betul. Rasulullah memberikan jalan kalau kita lagi dalam keadaan, kalau pengen rezekinya lancar, salat duha. Tapi kan memberikannya urusan Allah. Kewajiban kita meminta, keharusan kita meminta kepada Allah, menggantungkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian bagaimana Allah bersikap, Allah Maha Kuasa, Allah Sang Khaliq, Allah adalah Sang Pencipta. Ya Allah, aku sudah biasa tahajud, wajib saya masuk surga. Lu siapa? Enggak ada. Laksanakan kewajiban, jangan banyak menuntut. Karena kalau sudah melaksanakan kewajiban, yakinlah Allah pun akan memberikan hak-hak kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah ada manfaatnya, walaupun ngajinya kesana kemari,
tapi semoga ada manfaatnya. Amin ya robbal. Kayaknya tidak usah ada pertanyaan karena waktunya sudah jam 11. Mari kita tutup saja. Langsung aja lah ya. Tidak usah ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan nanti sampaikan aja ke Pak Bambang. Nanti biar Pak Bambang yang menjawab. Ada permohonan doa, ada ya ini keluarga jamaah wafat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, mari kita tutup saja majelis kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Tatang yang wafat pada hari Senin lusa kemarin ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menghapuskan kesalahannya, menghapuskan kekhilafannya, menerima amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jinan. Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang telah beliau lakukan. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وقه من عذاب النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر ذنوبه وتقبل حسناته وامحو سيئاته وتجاوز عن خطيئته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai, Jawa Barat, saya Yuliani dan kru liputan yang bertugas, Anggita Fitriani, Nova Sapitri, Wida Afrianti, Siti Aisyah, melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.